Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang game desain dokumen tentang game Persona 5 Royal yang dikembangkan oleh P Studio atau Atlus dan terakhir update di 4 September 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyayuda dengan NIM akhir 306. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umumnya atau game overview. Secara konsep, game ini unik karena menggabungkan dua kehidupan yang berbeda. Di satu sisi, pemain menjalani simulasi sosial sebagai siswa biasa, namun di sisi lain saat malam hari, mereka menjadi Phantom Thief yang mencuri hati para penjahat di game ini. Untuk target penonton game ini adalah remaja berusia 17 tahun ke atas hingga dewasa muda yang menyukai game dengan narasi mendalam. Karena game ini sangat berat di cerita dan pengembangan karakter. Selanjutnya tentang alur permainannya atau flow summary. Inti dari game flow-nya adalah balance atau keseimbangan. Pemain harus pintar-pintar membagi waktu antara dunia nyata dan metaverse. Dunia nyata, kita membangun hubungan atau networking. Dan di metaverse, kita yang bertarung. Yang membuat game ini menegangkan adalah adanya sistem deadline. Jika pemain gagal menyelesaikan misi utama sebelum tanggal tertentu di kalender, permainan langsung berakhir atau game over. Selanjutnya, ada gameplay dan progression. Untuk gameplay loopnya sehari-hari, saya membaginya menjadi siklus dari bangun pagi, pergi ke sekolah, aktivitas sore, dan malam. Tujuan makro pemain adalah menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Namun tujuan mikronya sangat spesifik, menaikkan statistik karakter, identifikasi target, infiltrasi pelis, kirim calling card, kalahkan bos, curi harta karun sebelum deadline. Bukan cuma level bertarung, tapi juga social stats seperti knowledge, guts, atau charm. Statistik sosial ini penting untuk membuka interaksi dengan karakter lain. Jadi, rajin belajar di game ini sama pentingnya dengan rajin bertarung. Selanjutnya untuk mission structure dan puzzle structure. Setiap level utama atau yang disebut playlist memiliki struktur seperti film heist atau perampokan. Dimulai dari investigasi di dunia nyata untuk mencari informasi, lalu infiltrasi diam-diam, hingga akhirnya mengirimkan calling card atau surat ancaman. Karena pemain tidak bisa langsung melawan bos, pemain harus mengirim surat dulu agar musuhnya ketakutan dan wujud aslinya keluar. Di dalamnya juga terdapat berbagai puzzle di lingkungan yang harus dipecahkan dan menggunakan alat bantu seperti tertai. Selanjutnya untuk mekanik dari game ini, aturannya terbagi menjadi dua seperti eksplisit dan turn-based untuk combatnya. Dan ada implisit juga untuk bersosialisasi atau manajemen waktu. Model semestanya didasarkan pada cognition atau kognisi, yang artinya apa yang terjadi di metaverse akan mengubah sifat orang tersebut di dunia nyata. Ekonominya menggunakan mata uang yen. Pemain harus bekerja paruh waktu atau mengalahkan monster untuk membeli obat dan senjata. Jadi siklus ekonominya sangat realistis. Selanjutnya adalah combat system. Persona 5 Royal menggunakan sistem bertarung turn-based, tapi tidak membosankan. Kenapa? Karena kami menerapkan sistem war mode. Jika pemain menyerang titik lemah musuh atau weakness, mereka dapat giliran lagi atau turn lagi. Giliran ini bisa dioper ke teman lewat fitur
item pass atau menambah damage dengan mengganti karakter. Jadi untuk combatnya bukan cuma diam menunggu giliran atau turn, tapi tentang bagaimana menghabisi musuh secepat mungkin tanpa memberi mereka kesempatan menyerang. Selanjutnya, untuk sistem flow dan option, untuk alurnya, pemain memiliki markas di Capille Blanc. Navigasi antar kota dilakukan lewat menu di smartphone dan bisa juga untuk fast travel untuk berpindah tempat agar lebih cepat dan tidak berjalan. Game ini juga menawarkan fitur replayability lewat New Game Plus karena waktu kita bermain pertama kali kan waktunya terbatas, jadi tidak mungkin menyelesaikan semua konten dalam sekali main. Jadi fitur New Game Plus memungkinkan pemain mengulang atau mereplay gamenya dengan membawa status dan uang dari permainan sebelumnya. Jadi untuk konten-konten yang terlewat masih bisa diulang lagi. Selanjutnya untuk story dan naratif. Dari segi narasi, cerita dimulai dengan premis yang gelap dengan awal protagonis kita dijebak dan punya catatan kriminal. Untuk tema utamanya adalah pemberontakan atau rebellions. Karakter-karakter di sini adalah orang-orang yang merasa tertindas oleh masyarakat dan ingin melawan ketidakadilan. Ceritanya linear, tapi memiliki branching naratif lewat hubungan dengan karakter lain. Pilihan dialog dan siapa yang kita jadikan teman atau allies akan mempengaruhi detail cerita dan ending yang didapat. Selanjutnya untuk karakter adalah jiwa dari game ini. Kelompok Phantom Thief terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari karakter utama, Joker si pemimpin, Morgana si mentor, hingga Ryuji si mantan atlet. Tiap karakter memiliki persona atau kekuatan batin yang spesifik. Misalnya An yang memiliki elemen api dan Yusuke memiliki elemen es. Keberagaman skill ini menuntut pemain untuk selalu rotasi anggota tim yang sesuai dengan kelemahan musuh. Selanjutnya ada game world. Dunia game terbagi dua visual yang kontras. Dunia nyata digambarkan sebagai kota Tokyo yang padat, sibuk dan realistik, lengkap dengan stasiun kereta Shibuya yang ramai. Sedangkan untuk metaverse atau dunia fantasi, dunia ini digambarkan sebagai surrealis. Setiap lokasi di metaverse menggambarkan keinginan berdistorsi pemiliknya. Misalnya, ada bank yang melayang atau kastil yang menyeramkan. Selanjutnya adalah ada daftar level atau playlist yang harus diselesaikan. Setiap level mempresentasikan satu dosa besar atau hasrat manusia. Contohnya di playlist Kamoshida bertema Kasil karena dia merasa sebagai raja di sekolahnya. Atau playlist Aneshiro yang bertema bank karena keserakahannya akan uang. Desain level yang tematik ini membuat setiap dungeon terasa segar dan tidak repetitif. Selanjutnya, interface. Yang paling ikonik adalah interface dan UI dari game ini. Di game desain dokumen, UI bukan sekedar alat tapi bagian dari estetika. Desainnya menggunakan warna merah, hitam, dan putih yang berani dengan gaya punk. Menunya yang dinamis, bergerak, dan tidak kaku. Ditambah dengan musik bergenre asik jazz, pengalaman buka menu bisa saja menjadi hal yang menyenangkan bagi pemain. Kesimpulannya, GDD Personal 5 Royal menunjukkan bagaimana gameplay, narasi, dan style bisa disatukan untuk menciptakan pengalaman bermain yang imersif dan tidak terlupakan. Sekian presentasi tentang game design dokumen saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.